lisan yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin wa jamaah Masjid Manbaul Khairat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama dan yang paling utama terlebih dahulu kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu kita melaksanakan perintah Allah taala, kewajiban kita sebagaimana kita umat muslim untuk menjalankan salat 5 waktu sehari semalam, terutama salat subuh yang pahalanya luar biasa. Sunahnya saja khairud dunya wa ma fiha. Sunahnya saja, ya, sunahnya saja lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Apalagi toh sampai melaksanakan kewajibannya, ya, salat subuhnya luar biasa, ya. Lebih-lebih gitu, ya. Maka alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk melaksanakannya. Kita selalu memanjatkan syukur dengan rasa alhamdulillah. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Mustafa Habibina Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu kita membaca salawatnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat tersebut yang kita baca sebagai penghapus dosa dan juga menghapus dosa kita, juga sebagai penyempurnaan dalam majelis taklim kita, ya. Kita sudah sampai kemarin tuh sampai pundar mandir pulang balik, ya, pulang balik bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, sehingga sholat 50 kali sehari semalam tersebut dikurangi 10 kali 10 kali 10 kali. Terus Nabi Musa itu berkata lagi kepadaku, umatmu itu dia akan mampu Musa untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Akhirnya dikurangi nih sampai 5 kali sehari semalam. Kau tidak akan mampu ke sana, balik lagi sana, suruh Nabi Musa, ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dan Nabi Musa belum selesai bicara. Aku mampu melaksanakan sholatnya kok. Kata Rasulullah, aku mampu kok melaksanakan sholatnya. Biarin keadilah. Aku malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ada Nabi Musa, aku ini sudah pengalaman membina Bani Israel itu bertahun-tahun, sangat keras saya tahu. Tapi sholatnya cuma sekali. Ibadahnya cuma sekali dalam satu minggu, yaitu hari Sabtu tersebut. Ya, maka kamu kembali lagi. Udah 5 kali waktu itu, 5 kali sehari semalam itu sudah, itu suruh naik lagi. Begitu sudah suruh naik lagi, aku telah berusaha keras. Pokoknya aku tidak mau lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku telah berkali-kali menghadap Tuhanku kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan, sampai aku merasa malu. Enggak mau, malu. Jadi malu untuk meminta-minta lagi. Udahlah. Tetapi aku ridho dan tunduk setelah aku berlalu melewati Musa terhadapnya, terdengar suara. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh naik lagi, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarlah dulurku, aku menerimanya dengan tulus hati. Aku ridho dengan sholat 5 waktu sehari semalam itu. Aku ridho, aku malu terhadap Tuhanku. Mau balik lagi untuk minta keringanan lagi. Tidak mau lagi Nabi Muhammad. Toh apa jadinya kalau kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bertemu Nabi Musa, ya. 50 kali sehari semalam itu, ya, enggak. Mau makan 1 piring itu enggak selesai udah adzan.
mau kencing belum tuntas itu sudah adzan. Ya enggak? Sudah adzan lagi. Nah, waktu kita kan 24 jam. Dibagi saja kalau 24 jam itu 1 jam itu 2 kali. 2 kali lebih. Ya enggak? 2 kali lagi, 2 kali lebih sunat. 1 jamnya. Ya. Waktunya kan cuma 24 jam. Dan 50 kali. Dibagikan. Ya. 1 jam sekali udah kali. 1 jam kali itu 2 kali lebih itu udah. Jadi apa jadinya kita? Yang ngobrol-ngobrol gitu enggak salah. Oh, udah enggak tahunya udah sampai. Lalu gimana? Aku berkali-kali dalam riwayat lain aku membalas setiap satu kebaikan dengan 10 kali lipatnya. Jadi dibalas oleh Allah Ta'ala. Ya, dibalas oleh Allah Ta'ala. Aku malu terhadapnya. Dengan tadi terdengar suara setelah Nabi Muhammad SAW turun ke langit, turun dari langit tersebut menjumpai Nabi Musa, jumpa dengan Nabi Musa lalu turun, Nabi Muhammad SAW mendengar seruan. Mendengar seruan. Engkau Muhammad, engkau telah berlalu dengan membawa kefarduanku. Begitu turun lalu Nabi Muhammad SAW seakan-akan mendengar suatu seruan tersebut. Hai Muhammad, kau telah membawa suatu kefarduanku, sampaikan kepada umatmu untuk dilaksanakan. Dan aku telah memberikan keringanan pada hamba-hambaku. Memang benar. Allah Ta'ala memberikan suatu keringanan kepada. Memang ini sudah perencanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakalnya begini. Ya enggak? Skenarionya kita itu pelaksanaannya. Allah Ta'ala itu sutradaranya itu. Ya, sutradaranya. Jadi merancangkan ini udah bakalnya akhirnya begini. Ya. Jadi sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu kebajikan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas 10 kebajikan tersebut. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, kemudian aku kembali bersama saudaraku Jibril. Dia tidak memisahkan diri di depanku, selalu mengiringi. Dan aku pun tidak memisahkannya diri dengannya. Dia selalu mendampingiku sehingga aku sampai kembali di tempat pembaringanku semula. Jadi dibaca batu hijir Ismail tersebut, batu hijir makam Ibrahim tersebut. Sampai di situlah. Sampai di situ. Nah, sampai dari makam Ibrahim ya, di mana tempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu dijemputnya, disitulah diletakkannya tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar, ya, sehingga aku sampai kembali semula. Semuanya itu terjadi di satu malam dari malam-malam kamu, ya, satu malam banyak. Satu malam. Kalau satu malam itu ya batasannya Isya sampai Isya itu, kalau sudah jam 1 itu sudah pagi. Jam 1 itu sudah pagi. Jam 1 pagi, jam 1 itu ya 1 pagi. Jam 3 sudah pagi di situ. Ya kan 24 jam kan gitu. Kalau ya. Pertama, kalau dari Isya lepas Isya itu sudah malam. Jadi jam 10 malam. 11 malam, 12 malam. Baru jam 1 mulai menjelang pagi. Ya. Mungkin jam 2 pagi, terus jam 3 juga pagi gitu. Fajar Shadiq gitu mau keluar. Jadi sebelum itu sudah sampai. Bagaimana mungkin? Ya. Makanya orang-orang yang kafir, orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak beriman, begitu diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia itu muskil, artinya dia membantah kebenaran tersebut, dibantahnya, tak mungkin sih. Makanya ada seorang Yahudi tersebut mengatakan, Muhammad, coba ke Muhammad, ada pemuda, Muhammad, kau naikkan kakimu tersebut, satu Muhammad, tak kanan, naikkan, diangkat, begitu itu suruh naik lagi, ya, coba satunya, ya tentulah akan jatuh. Karena apa? Pada waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan, bukan dari kehendak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipersiapkan dengan secara matang tersebut. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 1 detik pun atau jangankan sampai berjam-jam, 1 detik pun diberangkat oleh Allah taala sudah sampai tersebut. Di lain dikuasa kendali daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh mengangkat kakinya karena kendali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kuasa Nabi Muhammad. Makanya kalau begitu diangkat kakinya dua-duanya pasti akan jatuh. Karena bukan kuasa beliau tersebut. Katanya, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhara biyadi liwa'ul hamdi wala fakhara. Aku ini adalah, ini kata Rasulullah SAW. Aku adalah tuan atau sayyid. Sayyid bagi semua anak Adam, anak turun Nabi Adam tersebut. Tetapi aku tidak sombong. Ya. Tetapi aku tidak sombong. Di tanganku lah berdiri namanya liwaul hamdi, pujian, bendera pujian. Nabi nanti di akhirat tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang suatu bendera yang sangat besar sekali. Ya, yang sangat besar dinamakan liwaul hamdi. Itu di situ ada 2 kalimat saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di situ namanya liwaul hamdi, itu benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benderanya itu ya, tiang bendera itu semuanya para nabi itu membawa liwaul semuanya, liwa semuanya, bendera semuanya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benderanya paling besar semuanya, paling besar sendiri. Nanti itu bisa menutupi semuanya umatnya. Umatnya itu tertutupi dengan bendera tersebut. Di kala padang mahsyar tersebut sangat terik, sangat panas, itu liwaul hamdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menutupinya, akan menaunginya tersebut. Terus Ibnu Abbas dan Asya dari Asa radhiyallahu an berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika pada suatu malam aku diisrokan, ini dari Ibnu Abbas tersebut ya. Pada waktu hadisnya ini, dan pada waktu di waktu pagi, di waktu malam diisrokan, dan pagi harinya aku berada di Mekah. Aku mengetahui bahwa orang-orang tidak akan mempercayaiku. Maka beliau duduk. Ya, beliau duduk terlihat bersedih. Abu Jahal, musuh Allah Subhanahu wa taala, adullahlah tersebut yang sedang lewat menghampirinya. Beliau dan tidak duduk di dekatnya. Lalu berkata dengan nada menghina, apakah kamu hendak mengambil faedah dari sesuatu? Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, mikirkan hal yang malam tadi itu, dimi'rajkan tersebut, bagaimana ya umatku dalam keadaan kayak gini kan, orangnya kan banyak yang imannya kurang, yang imannya tipis tersebut ya. Kalau Isra Mi'rajnya aku ceritakan, ya. Begitu turun itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir, bagaimana hal semacam ini aku ceritakan kepada orang-orang awam yang imannya kurang dan lain sebagainya, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang Yahudi tersebut, bagaimana ini caranya itu? Berpikir caranya bagaimana, solusinya bagaimana supaya mereka itu menerima ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu Abu Jahal tersebut laknatullah itu, adullah, ya, musuhnya Allah taala itu datang menghampirinya, anak keponakannya, dilihat-lihat deh. Muhammad nampaknya masih sedang sedih ini nih. Cobalah aku hampiri. Nah, itu ceritanya. Aku dekatilah Muhammad tuh. Begitu didekati, anak keponakanku. Lagi apa itu? Lagi termenang apa? Mikirkan siapa? Nah, mikirkan apa? Aku mikirkan sesuatu hal yang tidak mungkin tidak masuk akal lah bagi manusia. Apa itu? Aku tadi malam itu di-Isra Mi'rajkan oleh Tuhanku, dimi'rajkan oleh Tuhanku. Dari mana? Tapi nada-nadanya itu nada hinaan gitu, Pak. Apa iya sih itu? Mana ada nada-nadaan? Dari mana? Dari langit. Dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis, terus sampai bisa naik ke langit Sabtu 7 sampai ke Sidratil Muntaha, sampai Mustawa, sampai berjumpa dengan Tuhanku. Menerima apa? Menimpa sholat 5 waktu sehari semalam. Benar itu? Iya. Gitu. Istilahnya apa? Mau kamu kalau aku ceritakan kepada umatmu? Iya.
Berani kamu? Berani. Itu. Bolehkah aku mengumpulkan Bani Adam apa istilah kaummu tersebut? Boleh. Hanya Nabi Muhammad SAW disuruh naik ke bukit tersebut. Orang-orang suruh mengumpulkan tersebut. Nah, itu di situ ada Bani Hashim, semuanya itu bani-bani semuanya, golongan-golongan semuanya itu. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW bercerita. Semuanya. Pertama Abu Jahal dulu. Ini anak keponakanku ini mau bercerita. Dia katanya tadi malam itu, ya enggak. Jadi malam tersebut, ya enggak. Di Isra Mi'rajkan oleh Tuhannya. Dari mana? Dari Baitul Maqdis, dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis hingga sampai ke sana. Pagi-pagi sudah sampai ke sini. Ya, sebelum fajar tersebut sudah sampai. Nah, Nabi menjawab, "Ya." Nah, itu. Lalu Abu Jahal gimana? Abu Jahal berkata, "Apakah kamu akan menceritakannya?" "Iya, baru aku menceritakan." Nah, beliau telah menceritakan kepada kaumnya. Abu Jahal pun berkata, "Wahai kaum Bani Ka'ab bin Lu'ay, kemarilah kamu semuanya." Lalu mereka pun datang dan duduk di dekat keduanya. Abu Jahal berkata, "Ceritakan kepada kaummu Muhammad. Apa yang baru saja kamu ceritakan kepadaku ini, ceritakan saja. Ya, tadi kamu mau ceritakan." Nabi Muhammad SAW terus bercerita, menjawab, "Tadi malam sih aku diisrokan oleh Tuhanku." Mereka bertanya, "Kemana?" Nada nang di istilah orang Jawa itu. "Kemana kamu? Kemana?" Diisrokan kemana? Ke langit. Loh. Diisrokan ke langit, ya, ke Baitul Maqdis. Kemana? Dan Nabi Muhammad SAW ke Baitul Maqdis. Mereka bertanya, "Kemudian pagi-pagi begini kamu telah berada di antara kami ini?" "Iya," gitu Nabi Muhammad. "Ya," menjawab, "ya." Terus beberapa orang pembesar kaum musyrik berjalan menuju Abu Bakar dan bertanya, "Nah, Abu Bakar, apakah kamu telah mendengarkan kabar tentang saudaramu itu yang mengira bahwa dirinya itu semalam diisrokan?" "Iya," kata Abu Bakar. "Ya, benar. Benarkah itu?" Dia mengatakan begitu. Kata Abu Bakar, "Benarkah itu?" Beliau itu mengatakan begitu. "Ya, benar. Dia telah mengatakan begitu." Nah, Abu Bakar pun, "Ya, aku membenarkannya. Ya, Muhammad memang benar." Mereka bertanya, "Apakah kamu mempercayainya?" Abu Bakar pun bertanya, "Aku bahkan lebih besar dari kejadian itu, aku pun akan membenarkannya itu terhadap perkara apa yang beliau tersebut bawa tersebut." Demikianlah singkatnya cerita ini. Menurut hadisnya dari Abu Lai tadi itu. Adapun mengenai melihatnya Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala Jalla wa Jalla, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf. Ya, ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan cuma rohnya saja, tidak jasadnya. Ada juga sebagian roh dengan jasadnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya di dalam hati sebagaimana dia itu melihat di mata kepalanya sendiri tersebut. Ya, tentang bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Allah dengan matanya secara langsung, Aisyah mengingkarinya. Dari hadis Aisyah mengingkarinya, sebagaimana diriwayatkan oleh dari Amir bin Masruk. Ia pernah bertanya kepada Aisyah, "Apakah Muhammad SAW melihat Tuhannya?" Katanya, yakni pada malam Isra, sedangkan beliau tersebut dalam keadaan terjaga. Ya, Aisyah berkata, "Bulu-bulu tubuhku ini menjadi berdiri dan kulitku ini menjadi tergetar mendengar apa yang kamu katakan itu kepadaku itu. Ada tiga perkara barang siapa yang menceritakan kepadamu, maka sungguh dia berdusta. Yaitu barang siapa yang menceritakan kepadamu bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya secara langsung dengan mata kepalanya, maka dia telah berdusta." Lalu Aisyah membaca ayat, "La tudrikuhul absar wa yudrikuhul absar wa huwal latiful khabir." Ini surat apa? Surat Al-An'am. La tudrikuhul absar wa yudrikuhul absar wa huwal latiful khabir. Ini dasar daripada
daripada sangkaan daripada Aisyah tersebut. Tapi ada juga sangkaan dari Khalid dan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada sangkaan juga. Jadi ada dua, ya, ada dua Quran tersebut yang istilah bertolak belakangnya, ya di situ. Ini dari dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, ya, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahuinya. La tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir. Ini diamalkan, la tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir. Diamalkan. Kali mau melihat hantu nih. Biasanya kan kayak gitu. Amalan ini kalau orang-orang pesantren itu biasa ada koran-koran kan ini diamalkan, la tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir gitu. Ya, di situ. Sekelompok ulama berpendapat dengan pendapat Aisyah, sekelompoknya, ya. Dan ini merupakan yang masyhur dari Ibnu Abbas, hal yang senada sebagaimana dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa yang dapat melihat hanya Jibril, tetapi juga diperdebatkan dan ia mengingkari yang demikian sekelompok ahli hadis, ahli fikih dan ahli kalam, ahli sastra bahasa, ahli bahasa, ya, mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat di dunia. Kalau di dunia sudah pasti tidak bisa dapat dilihatnya, ya. Karena itu ceritanya di akhirat, ceritanya itu 2 dimensi, bahkan 3 dimensi, bahkan dimensi yang lainnya, tentulah itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang melihatnya dengan mata kepala beliau, sedangkan Atha meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatnya dengan hati atau dinamakan kolbun. Beliau, ya, Abu Aliyah juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatnya dengan mata hati atau fuad, dengan mata hati, ya, dengan fuad, mata hati, fuad. Kalau kolbun hatinya, kalau mata hatinya berarti latifus sirinya, ya, itu dinamakan istilah keimanan itu latifus sirin, berarti halusnya perasaan atau latiful kolbi, berarti harusnya hati tersebut, itu dinamakan fuad. Kalau kolbun itu berarti hati, kalau fuad itu berarti halusnya hati. Beliau 2 kali Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Ibnu Umar pernah mengirim utusan kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan padanya tentang apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya. Ia menjawab, ya, yang masyhur dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya dengan mata beliau. Dia meriwayatkan hal ini darinya melalui beberapa jalan, melalui beberapa rawi, dan dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan, keistimewaan pada Nabi Musa alaihissalam dengan kalamnya, pada Ibrahim dengan Khalil, dan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ru'yahnya, dengan melihatnya. Sebagaimana hujah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini hujahnya juga ada, argumentasinya juga Al-Qur'an juga, ya. Firman Allah taala. Kalau tadi itu di dalam surat Al-An'am ayat 103 hujahnya Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat dengan mata kepalanya. Tapi kalau menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas juga menghujatnya juga, maka dabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma wa id yaghsha sidrata ma yaghsha. Surah An-Najmun, ya, dari ayat 16 dari ayat 11 sampai 16 ini, ya. Ya, dari ayat 11 sampai 12. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Nabi Muhammad kan tidak pernah berdusta. Ya. Maka apakah
kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Pada waktu lain berarti bukan dari alam dunia tersebut, tapi dari dimensi yang lainnya. Makanya Nabi Muhammad SAW mampu untuk melihat wujud aslinya malaikat Jibril, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga sampai tempat tinggal di sana, tinggal di sana Nabi Muhammad SAW melihatnya Jibril. Ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang diliputinya. Jadi malaikat Jibril itu melihatnya. Rasulullah SAW melihatnya di lain dimensi. Tapi kalau di dunia maka Allah tidak akan bisa dilihat atau juga tidak akan bisa malaikat Jibril pun tidak akan bisa dilihat semasa masih di dunia tersebut. Nabi Muhammad SAW di Mi'rajnya tersebut melihat Allah Subhanahu Wa Taala atau melihat malaikat Jibril itu di dimensi lain. Ya, coba kalau kita itu melihat orang-orang supranatural misalnya lah, walaupun itu istilahnya, tapi kenyataannya kan memang ya orang yang awam tidak bisa melihat jin, tapi orang yang alim, orang yang memiliki supranatural, orang-orang yang istilah khusus pasti akan bisa melihat jin, ya, melihat siluman, misalnya seperti kuntilanak, genderuwo dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak bisa, orang yang kesurupan, ya enggak, kelihatannya orang-orang awam dinilai orang kok ngamuk-ngamuk, tapi orang yang alim, orang yang pandai, orang yang pintar, wah ini kesurupan kemasukan jin ini, bisa menyabutnya, bisa mengusirnya. Tapi orang-orang yang awam tidak mungkin bisa, sebab tidak melihat kenyataan. Tapi kan itu memang kenyataannya. Ya, memang kenyataannya. Ya, begitulah dimensi lain. Di dimensi lain. Jadi kita tidak bisa melihat apa yang Rasulullah SAW lihat, karena Rasulullah SAW termasuk orang yang khusus, orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mawardi, ya dah. Al-Marwardi berkata, Imam Al-Marwardi berkata, dikatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala membagi kalam dan ru'yahnya antara Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatnya 2 kali, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman atau berbicara kepada Nabi Musa juga dua kali. Yang sebenarnya Asmaraqandi menceritakan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurti dan Rabi bin Anas, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, apakah engkau melihat Tuhanmu? Beliau menjawab, ra'aitumu fuadi walam arahu bi'aini. Ya, ini juga dari Sifa'u Syarif. Ya, ini dari Rabi bin Anas. Nabi Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Asmaraqandi menceritakan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurti dan Rabi bin Anas, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, apakah kamu melihat Tuhanmu? Nabi Muhammad SAW menjawab, ra'aituhu fuadi walam arahu bi'aini. Aku melihatnya dengan mata hatiku, namanya fuad, dan tidak melihatnya dengan mata kepalaku. Itu makanya Aisyah menyangkal kalau Nabi Muhammad SAW melihat dengan mata kepalanya, tetapi Nabi Muhammad SAW melihat dengan mata hatinya, mata batinnya, gitu. Tapi Nabi Muhammad SAW melihat mata batinnya itu seperti halnya dia itu melihat dengan mata kepalanya. Itu ya pembahasannya kayak gitu. Jadi beda dengan kita semuanya, beda dengan orang-orang awam tersebut. Ya, matanya tidak bisa. Biasa kan anak-anak itu kadang batinnya tahu mah gitu perasaannya. Tapi dia itu tidak melihat tuh. Tapi dia paham, ngerti gitu. Yaitu mata batinnya dinamakan fuad. Kalau qalbun itu hati, tapi kalau fuadun berarti mata hati. Namanya latiful qalbi. Halusnya hati tersebut. Itu harusnya hati tersebut biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai
mempunyai biasanya itu kemakrifatan yang sangat tinggi, ketauhidan, kejuhudan yang sangat tinggi. Berbeda dengan orang yang memiliki istilahnya indra keenam loh. Indra keenam itu beda dengan mata hati tersebut, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kita bahwa intinya mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan tersebut untuk menambah wawasan, untuk menambah keimanan kita bahwa semuanya Allah Subhanahu wa taala terjadi tanpa kesadaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu memang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memicu keimanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya makin tebal, makin zuhudnya. Dan juga kalau bagi umat muslim tersebut mendengarkan hal semacam ini, wajib kita mempercayainya supaya keimanan kita itu bertambah kuat dan bertambah cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya mendapatkan sholat 5 waktu sehari semalam itu hadiahnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan dan untuk diamalkan kepada umatnya tersebut. Itu makanya kewajiban. Makanya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah tidak sholat, itu sudah keluar daripada Islam tersebut. Karena perbedaannya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu antaranya sholat dengan tidak sholatnya. Mudah-mudahan kita semuanya, ya, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan ummatul muttaqin, ummatul yang sholihin. Allahumma amin. Mudah-mudahan hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, melimpahkan keberkahannya untuk kita semuanya, dijauhkan dari malapetaka, bencana dan lain sebagainya, dan kita ditambah kesabarannya, ditambah kesehatannya. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakiran hamdan syakirin, hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bayi li jalalika adi bisultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wali walidina al-masyana li ikhwanina wali mu'alina jami'in muslimin asbat mu'minina wal mu'minat. Allahumma yasir lana fi umri din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ghafir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata tamamal afiyah wa qina anin nas. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amratas kama la yada fauqa ghairak. Allahumma kshifana minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amratas kama la yakshifuka ghairak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu